Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Berdiri. Aturan pengajar umat. Om Swastiastu. SMK. Bisa. SMK. Hebat. STMC. Jaya. STMC. Mantap. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Maaf ya, silakan duduk dulu. Nah, sebelum lanjut Ibu akan absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk Ibu tanyakan? Semua hadir? Terus ya, semangatnya keren. Semua hadir. Bagaimana kabar kalian? Lagi Ibu menanyakan kabar. Sehat ya? Nah, kalian setiap hari harus selalu sehat, jaga kondisi ya, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran nanti dengan baik. Nah, kita kembali ke pelajaran apa anak-anak? Matematika. Nah, minggu lalu kita belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Di minggu lalu kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, minggu lalu kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau sebelumnya kita belajar sistem persamaan, sekarang kita belajar sistem pertidaksamaan. Nah, sebelum lanjut, kita cek dulu kesiapan belajar anak-anak. Lingkungan ada sampah di bawah, udah bersih. Nah, kemudian ada HP dan bahan ajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, peserta didik mampu menentukan solusi dari pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan kalian pretest ya, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi sistem pertidaksamaan ya. Silakan dibuka link quizis yang sudah Ibu share di grup ya. Kalau begitu Ibu mulai ya, karena semuanya sudah join. Ya, silakan di Sebelum Ibu akhiri, silakan semuanya sudah menjawab? Sudah. Ya, Ibu akhiri ya. Nah, baik. Hasil pretestnya nanti Ibu cek ya. Karena tadi sinyalnya nggak bagus. Nah, tadi di soalnya itu juga kalian mengingat kembali materi prasyarat pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Ini ada. Nah, untuk menggambar grafik persamaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa, nanti Ibu akan bagikan RKPD. Kalian bekerja secara berkelompok. Setelah itu kalian melakukan presentasi. Nah, setelah di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel? Ada berapa? Grafik. Nah, bagaimana itu nanti kita akan bahas ya. Ibu tampilkan sebuah permasalahan. Silakan kalian cermati. Siswa BKP akan melaksanakan praktek membuat suatu hiasan dinding. Sedangkan untuk membuat satu rak minimalis memerlukan 2 bahan dan satu rak dinding foto memerlukan 3 bahan. Apakah memungkinkan nanti bahan itu untuk membuat 3 rak minimalis dan 2 rak foto? Untuk itu silakan kalian
Hanya menuju kelompoknya masing-masing ya, yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Nah, silahkan kalian cermati dulu permasalahannya. Nah, untuk mencari sumber informasi, kalian bisa buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya di link di grup. Kemudian selain itu kalian juga bisa mencari di internet lagi ya, informasi yang berkaitan dengan permasalahan kalian ya. Ya, untuk aktivitas untuk kegiatan 1 akan dipresentasikan oleh grupnya Krisna ya, kelompoknya Krisna ya. Kerasin suaranya ya biar temannya mendengar. Uji titik, ambil titik 0,0, maka X plus Y kurang dari 6, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6, 0 kurang dari sama dengan 6 berarti benar. Kemudian daerah yang dihasil setelah uji titik, jadi daerah yang dihasil adalah daerah yang ya, lanjut soal yang pertama apa itu? Nah, berapa kemungkinan banyaknya rak minimalis ya yang ditanya. Jadi kemungkinan banyaknya rak minimalis rak foto bisa dibuat yaitu 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2 dan 5,1. Apakah Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah daerah di bawah SB Sumbu X. dan di kiri sumbu Y memenuhi sebagai penyelesaian? Jelaskan jawabannya. Tidak, karena untuk rak minimalis maupun rak foto nilainya tidak mungkin negatif. ada yang bertanya, Apakah titik 4,2 dan 5,1 termasuk pada daerah penyelesaian? Ya, karena titik 4,2 dan 5,1 tepat berada pada garis X plus Y kurang dari sama dengan 6. nah Ibu evaluasi sedikit ya. Nah, kan dimisalkan rak minimalis itu sama dengan X ya, dan rak foto sama dengan Y. Nah, dari persoalan didapat pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, untuk menggambar grafik seperti sebelumnya ya, kita ubah dulu tanda ketaksamaannya menjadi tanda sama dengan ya, sehingga menjadi persamaan. Kemudian baru kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y sehingga didapat titik-titik koordinat ya. Titik-titiknya itu dimasukkan ke dalam koordinat kartesius. Kemudian untuk mengarsir daerah penyelesaian, kita ambil salah satu titik ya. Kita ambil misalnya titik 0,0. Kita uji ke pertidaksamaan ya. Di sini 0 kurang dari sama dengan 6 ya, bernilai benar, berarti benar ini arsirannya ke bawah. Kemungkinan banyaknya rak minimalis dan rak foto yang bisa dibuat. Nah, itu adalah kumpulan titik-titik yang berada pada daerah ini penyelesaian. Semua presentasi dari masing-masing kelompok itu sudah sangat bagus ya. Nah, sebelumnya dari kegiatan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Dalam menentukan daerah penyelesaian dilakukan titik uji. Apakah selalu untuk menentukan daerah penyelesaian itu yang diuji adalah titik 0,0? Nah, kan untuk menentukan daerah penyelesaian itu adalah untuk yang mengarsir ya, yang mana merupakan daerah penyelesaian itu kan dilakukan titik uji ya.
Nah, kenapa tadi semuanya kalian mengambil titik uji 0,0 ya? Tidak harus titik 0,0, tetapi titik yang diambil itu adalah titik yang tidak dilalui oleh apa? Yang tidak dilalui oleh garis. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Kesimpulan, suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Dengan dua variabel ya. Terus ada lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? Langkah-langkah dalam menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah: ubah setiap pertidaksamaan linear menjadi persamaan garis, gambarkan grafik dari setiap persamaan garis dengan menghubungkan. Ya, jadi Ibu pertegas kembali ya. Untuk kesimpulan hari ini ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu gabungan dua pertidaksamaan linear atau lebih ya. Nah, yang paling penting di sini apa? Berpangkat satu ya. Seperti tadi contohnya ada kuadrat, itu kan bukan merupakan sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, kemudian untuk menentukan solusi sekarang. Yang pertama, menentukan titik potong sudah disampaikan tadi. Kemudian setelah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita menggambar masing-masing grafik ya, dan menentukan daerah penyelesaian. Kemudian yang ketiga, tandai daerah penyelesaian ya, dengan dua cara. Boleh kalian arsir daerah yang benar ataupun kalian mengarsir daerah yang salah. Sekarang untuk mengukur sampai mana kalian memahami materi hari ini, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Karena semuanya sudah, nah kita refleksi dulu kegiatan kita hari ini ya. Nanti untuk link refleksi Ibu kirimkan di grup ya. Kalian buat link refleksinya. Ibu tunggu sampai nanti ya. Siapa yang mau menyampaikan refleksi kita hari ini? Yang pertama, kegiatan apa yang kamu lakukan hari ini? Siapa? Ya. Kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, bagus ya. Nah, bagaimana perasaanmu selama mengikuti? Semua kalian merasa senang belajar hari ini? Senang. Diungkapkan ya. Kemudian perubahan rencana aksi apa yang akan kalian lakukan ke depan sebagai hasil kegiatan? Ya. Rencana aksi yang saya akan lakukan ke depannya, belajar lebih giat dan ikut kerja kelompok dengan rajin. Ya, boleh ya. Jadi belajar lebih giat, kemudian aktif berdiskusi dalam kelompok ya. Kemudian yang tidak kalah penting, bisa membantu teman yang masih belum mengerti atau belum mampu, belum paham ya. Nah, karena seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi ini sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar, maka untuk kegiatan belajar kita hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas aplikasi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dibaca lagi kembali bukunya, modul ajar, kemudian cari bahan-bahan di internet ya. Kalian bebas dimana aja bisa mencari bahan ajar. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini silahkan Dina pimpin doa. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturang Paramusanti. Om Santi Santi Santi.